UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak, Provinsi Sulawesi Utara, bersama kuasa hukum korban, Sofyan Jimmy Yosadi, membawa dua korban anak perempuan di bawah umur, ke SPKT Polda Sulut, Rabu tanggal 30 Juni tahun 2021, untuk melapor dugaan pencabulan yang dilakukan oleh tokoh agama di Tateli, Manado. Sofyan Jimmy Yosadi, kuasa hukum korban pencabulan, melaporkan ulah tidak senonoh oknum pendeta di Tateli, Manado, ke SPKT Polda Sulut. Bersama kuasa hukum, ikut dibawa sebagai korbannya adalah dua ABG perempuan yang masih di bawah umur. Seorang tokoh agama seharusnya melindungi jemaatnya. Namun, oknum tokoh agama di Tateli, Manado ini diduga melakukan perbuatan tidak pantas kepada jemaat perempuan masih di bawah umur dan diduga dilakukan di dalam rumah ibadah. Modusnya, oknum pelaku memperlihatkan video tidak senonoh kepada korbannya. Selanjutnya, oknum pelaku diduga meraba-raba bagian sensitif korban dari atas hingga ke bawah. Perlakuan tersebut diduga sudah dilakukan sejak lama hanya kepada ABG penari yang masuk ritual keagamaan dan ada dugaan para korbannya masih banyak, mengingat korban lain masih takut buka mulut karena sudah diancam oknum pelaku. Saat ini, dua korban dibawa ke SPKT untuk membuat laporan polisi. Dua ABG ini didampingi oleh Kepala UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara, Marcel Silom, dan kuasa hukum korban, Sofyan Jimmy Yosadi. Kedua korban ini sudah ditampung di rumah aman milik pemerintah dan mereka dalam pengawasan negara. Berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum tokoh agama, ya, di dalam peristiwa itu terjadi di antara perbatasan Kota Manado dan Kabupaten Minahasa di sebuah gereja, ya, di sebuah gereja. Di dalam rumah tempat ibadah itu pencabulan itu dilakukan berkali-kali, ya. Dan ini korban kedua yang kami bawa untuk melaporkan tindak pidana tersebut. Dan kemungkinan masih ada korban-korban lainnya yang nanti dalam pengembangan. Karena menurut keterangan dari korban pertama yang kami laporkan pada hari Sabtu, dan korban yang kedua, teman-temannya juga merupakan juga korban, ya, korban yang pelecehan dari oknum tokoh agama itu. Modusnya adalah dengan cara setiap akan jelang hari ibadah pada hari Minggu, satu hari sebelumnya ada latihan anak-anak ini untuk ritual dalam gereja itu, kemudian dicabuli, dipertontonkan video porno dan kemudian mulai dicabuli satu persatu. Dan menurut pengakuan mereka ini sudah dilakukan cukup lama, bahkan bisa 1 tahun 2 tahun, dan korban pasti akan banyak. Mudah-mudahan mereka bisa berani untuk mengungkapkan itu dan orang tuanya juga berani untuk seperti anak-anak ini, gitu. Tapi menurut anak-anak ini hanya dicabuli, ya, bukan ada persetubuhan, ya, dicabuli saja. Tapi tetap ini merupakan tindak pidana berat terhadap anak di pasal 81 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan kami memintakan kepada nanti setelah laporan dalam proses penyidikan ada pemberatan sepertiga, karena biar bagaimanapun dia adalah orang yang harusnya menjadi teladan, melindungi, ya, anak-anak, apalagi dalam rumah ibadat, dan merupakan tokoh agama yang justru seharusnya membawa pesan-pesan yang baik lah dalam rumah ibadat, bukan melakukan pencabulan dalam rumah ibadat. Terima kasih. Kuasa hukum korban, Sofyan Jimmy Yosadi, menekankan kepada kepolisian supaya segera menangkap pelaku, karena beliau mendapat kabar bahwa oknum pelaku dan istrinya sudah kabur. Tim Liputan Berita TV Manado.